Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Manchester United yang kembali meraih kemenangan di pertandingan dini hari tadi, di pertandingan Piala Liga lawan Charlton Athletic dengan skor 3-0. Dengan demikian, Manchester United lolos ke babak semifinal dari Piala Liga Inggris musim ini dan masih menunggu lawan mereka nanti di babak semifinal. Tapi dengan kemenangan lawan Charlton, berarti sejauh ini Manchester United tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, bahkan selalu meraih kemenangan. Dan dalam 5 pertandingan terakhir, Manchester United di semua kompetisi hanya kemasukan 1 gol dan selalu mencetak gol di setiap pertandingan mereka. Artinya tim ini sekarang telah mendapatkan balance of play yang berkali-kali saya katakan bahwa untuk mendapatkan balance of play itu sangat sulit, apalagi bagi sebuah tim yang berkompetisi di Premier League. Tapi sekarang Manchester United setelah dalam beberapa tahun terakhir permainannya tidak konsisten, bahkan tidak meyakinkan, kita juga jarang melihat sebuah sistem permainan yang menarik. Tapi kali ini di bawah Erik ten Hag tampak jelas bahwa Manchester United bermain dengan sistem yang bisa melumpuhkan tim lawan. Dan tampak jelas bahwa hampir semua pemain dari Manchester United itu perlu terlibat. Yang pertama-tama dalam proses membangun serangan dan yang kedua dalam urusan bertahan. Artinya semua pemain dari Manchester United itu harus terlibat secara aktif dari segi permainan. Bahkan striker pun yang bermain, siapapun striker tersebut, harus juga ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Maka itu tidak mudah sekarang bagi pemain manapun untuk bermain bagi Manchester United. Dan jika tidak disiplin, ya siap-siap saja tidak masuk ke starting lineup. Dan yang menariknya nih teman-teman, yang saya riset bahwa terakhir kali Manchester United kalah itu adalah lawan Aston Villa di Premier League. Kalau nggak salah itu di awal bulan November ya. Dan itu terakhir kali Cristiano Ronaldo bermain bagi Manchester United. Bahkan dia tampil sebagai starter dan menjadi kapten tim di pertandingan tersebut. Namun setelah Cristiano Ronaldo di-terminate kontraknya oleh manajemen Manchester United, maka sekarang ini kita bisa melihat grafik performa dari Manchester United itu begini. Nah, beginilah ya, tuh. Naik tuh, teman-teman, naik. Karena 8 pertandingan terakhir di semua kompetisi seperti yang tadi saya katakan selalu menang. Dan yang mencetak gol bukan saja pemain itu terus, enggak seperti itu. Kalau di eranya Ole kan kita lihat Bruno Fernandes ini sangat dominan ya. Sering mencetak gol. Sekarang bukan cuma Bruno yang bisa mencetak gol. Marcus Rashford sudah mencetak belasan gol secara keseluruhan, 15 gol telah dia cetak bagi Manchester United di semua kompetisi. Pemain ini tidak berhenti mencetak gol ketika dia bermain sebagai striker atau juga dia bermain sebagai inverted winger. Anthony, salah satu pemain baru, sudah bisa mencetak gol. Casemiro di Real Madrid jarang sekali mencetak gol. Di Manchester United masih di pertengahan musim dia telah mencetak 2 gol di Premier League dan juga aktif terlibat dalam proses membangun serangan, bahkan dia sudah memberikan assist di Premier League dan juga di Piala Liga Inggris. Christian Eriksen yang sebelumnya bermain di Brentford, kali ini ketika membela Manchester United menjadi kreator serangan dari Manchester United, pemain yang paling banyak memberikan assist bagi Manchester United sejauh ini. Artinya apa? Bruno perannya jauh lebih berbeda sekarang. Jadi Bruno tidak selalu harus memberikan assist, tapi dia lebih sering memberikan umpan kunci. Dan di pertandingan dini hari tadi tanpa Bruno Fernandes memang lawannya bukanlah tim kuat. Memang lawannya bukan tim kuat. 3 kali perlu saya katakan. Tapi juga saya akan katakan 3 kali ini sekarang. Tetapi permainan dari Manchester United menawan. Karena tidak ada gol dari Manchester United yang berbau keberuntungan. Semuanya dibangun melalui proses teamwork. Seperti yang saya sering katakan di konten dari channel YouTube Triple B, bahwa only teamwork makes the magic work. And now, the Ten Hag way is making Manchester United play a different game. Jadi sekarang Manchester United telah berubah total, teman-teman. Setiap kali mereka membangun serangan dari lini pertahanan. Nggak percaya, lihat saja gol-gol yang sering dicetak oleh para pemain MU di musim ini. Berikut juga gol-gol yang mereka cetak di pertandingan dini hari tadi. Proses serangan itu dimulai dari pertahanan. Maka itu Erik ten Hag membutuhkan pemain-pemain di lini pertahanan yang juga bisa mengalirkan bola, bahkan sampai penjaga gawang seperti De Gea. Jadi sekarang kalau kita lihat ke lorong nih teman-teman, lorong yang sebelumnya gelap nih, tampak ada cahaya kecil nih.
di lorong tersebut. Cahayanya masih kecil. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya ya, MU is not back, MU is coming back. MU dalam perjalanan kembali menjadi tim yang dominan di Liga Premier Inggris. Memang saya adalah penggemar dari Arsenal, tapi sebagai pengamat, saya perlu mengakui bahwa Erik ten Hag telah melakukan tugasnya dengan baik walaupun ini masih di pertengahan musim, belum berakhir, perjalanan masih jauh. Dan juga Erik ten Hag pintar untuk bisa mengubah posisi seorang pemain yang dia melihat punya potensi untuk bermain di posisi yang berbeda. Salah satunya Luke Shaw. Dia bisa memainkan Luke Shaw di posisi center back dan sejauh ini permainannya impresif. Harry Maguire ketika dia lihat performanya belum konsisten, dia tidak akan memainkan Harry Maguire sebagai starter. Nah ini adalah ciri khas dari seorang pelatih top. Jadi dia tidak peduli apakah pemain itu punya gaji yang tinggi atau juga memang value-nya besar ya ketika dibeli dari klub lain. Tapi jika dia tidak perform, taruh dulu di bangku cadangan. Jangan jadi toxic di antara para pemain lainnya yang sedang bermain bagus. Nah ini sangat penting nih. Dan sebelumnya kan Ole atau juga Rangnick tuh gak berani mencadangkan Maguire. Jangankan mencadangkan Maguire, mencadangkan Ronaldo aja gak berani. Erik ten Hag berani. Kenapa? Karena dia paham, dia perlu lakukan itu demi kebaikan Manchester United. Maka itu pernah saya membuat konten tentang interview Ronaldo. Pada saat itu saya bilang bahwa Ronaldo ini harus respect ke ten Hag. Karena ten Hag ini ingin mengubah Manchester United. Jadi biarkanlah dia bekerja. Dan sekarang dia bekerja tanpa gangguan, itu sangat penting. Jadi ketika gak ada gangguan bagi pelatih, dia bisa fokus dalam pekerjaannya. Dan dia fokus untuk bisa membangun kembali kekuatan di Manchester United. Dan itu akan bisa dilakukan perlahan-lahan. Saya gak yakin musim ini tuh MU akan bisa mendapatkan gelar Liga Premier Inggris, enggak. Tapi saya yakin musim depan mereka akan semakin kuat dan mereka akan bisa bersaing di papan atas untuk mengejar gelar juara musim depan ya. Jadi kalau musim ini menurut saya enggak. Mereka harus berada di zona 4 besar di akhir musim untuk bisa bermain di Champions League. Itu dulu. Lebih baik fokusnya ya. Untuk menjadi juara, tunggu. Jika memang tim ini sudah punya materi pemain yang lebih dalam lagi. Karena sekarang ini kalau kita lihat, terus terang nih teman-teman, materi pemainnya agak mengkhawatirkan secara kedalaman. Karena coba bayangkan jika Casemiro dan Eriksen tidak bisa bermain, akan sulit Manchester United. Karena sebetulnya inti kekuatan dari MU itu berada di dua pemain ini. Dua pemain ini walaupun bermain cukup dalam, tapi bisa mengalirkan bola secara efektif ke depan. Ini sesuatu yang jarang kita lihat di klub-klub lainnya loh. Karena klub-klub lainnya ini biasanya kan bermain dengan 3 pemain di tengah ya. Atau 3 gelandang serang lah. Istilahnya ada 1 gelandang serang, 2 penyerang sayap. Tapi MU ini bermain dengan double pivot yang bisa mengalirkan bola. Ini langka teman-teman. Jadi sekarang ketika MU sudah mendapatkan momentum mereka, yang diperlukan adalah mempertahankan momentum tersebut. Maka itu sekarang juga kita lihat Erik ten Hag sering memberikan peluang kepada beberapa pemain muda. Seperti yang dilakukan ke Pellistri di pertandingan dini hari tadi. Bagus kan Pellistri mainnya, memberikan 1 assist. Garnacho semakin matang permainannya. Dia berani memainkan Garnacho. Dan Rashford bisa dirubah posisinya, tetap bermain bagus. Anthony bisa ditegur ketika banyak show off. Ternyata Anthony juga mencetak gol yang indah. Dan juga kita tahu bahwa 2 fullback juga bermain bagus ya. Apakah itu Dalot, Wan-Bissaka, kemudian ada Tyler Malacia atau juga Luke Shaw. Dan di depan ya kita tahu lah ya bahwa mereka punya kekuatan juga di depan. Bruno Fernandes, Rashford, Martial, Anthony, Elanga not bad lah. Walaupun performa Elanga saya lihat naik turun karena dia lebih mengandalkan speed. Tapi kalau Garnacho dan Pellistri saya melihat skillnya jauh lebih baik. Tapi ya ini dia MU sekarang. Perlahan-lahan mereka mulai bangkit. Dan ujian sebenarnya bagi Manchester United adalah di 3 pertandingan selanjutnya di Premier League nih teman-teman. 3 pertandingan selanjutnya. Pertama tentu lawan Manchester City home, yang kedua lawan Crystal Palace away, dan yang ketiga lawan Arsenal away. Jika di 3 pertandingan ini MU bisa meraih kemenangan, mempertahankan momentum mereka, maka baru bisa kita katakan bahwa MU is back. Tapi sekarang ini MU is coming back. Karena mereka perlu buktikan juga ketika lawan tim besar atau tim kuat lainnya. Nah disitulah akan terjadi ajang pembuktian. Bukan saja dari para pemain Manchester United, tapi juga dari Erik ten Hag. Apakah strategi yang akan dia terapkan? Ini pelatih yang pintar, dia bisa saja mengubah strateginya. MU bisa juga bermain konservatif, mengandalkan transisi positif yang cepat. Gak salah itu adalah bagian dari game plan.
dengan cara begitu, MU bisa mengalahkan Liverpool dan Arsenal di kandang sendiri. Jadi gak gampang juga tentunya bagi Manchester City. Tapi kan masih beberapa hari lagi pertandingan tersebut. Nanti baru saya akan memberikan previewnya. Jika kalian menonton pertandingan tadi pagi, maka kalian bisa melihat bahwa MU benar-benar bermain dengan sistem permainan. Walaupun timnya juga bukanlah merupakan tim kuat, tapi permainan mereka tetap konsisten mengandalkan passing. Minimal ada 3 pemain yang terlibat sebelum bola itu diberikan ke depan dan bisa diselesaikan oleh pemain manapun yang menunggu di depan. Rashford kembali mencetak gol, Anthony kembali mencetak gol, Casemiro bisa memberikan assist, Pellistri bisa memberikan assist, bahkan Fred bisa memberikan assist. Jadi sekarang mulai ada keseimbangan dalam permainan MU. Mereka bisa menyerang, mereka juga bisa bertahan secara benar dan baik. Kita tunggu Manchester City Derby teman-teman yang akan terjadi akhir pekan ini. Jika MU bisa menang dan juga di 2 pertandingan selanjutnya MU bisa menang lagi, baru saya pikir saatnya saya katakan MU is back. Tapi untuk saat ini saya masih bisa katakan hanya MU is coming back. Kita tunggu nanti Manchester Derby hari Sabtu. Tapi sebelum itu, jika saya punya waktu, saya akan membuat previewnya teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.